Pemirsa, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga beras nasional. Ya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan sejumlah langkah konkret termasuk operasi pasar dan bantuan pangan untuk menjaga stabilitas harga. Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah mempercepat operasi pasar sebesar 1,3 juta ton beras yang saat ini sudah dimulai di berbagai daerah. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan sebesar 360 ribu ton beras untuk membantu masyarakat berdaya beli rendah, khususnya menjelang akhir tahun. Zulkifli Hasan menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras karena seluruh kebijakan ini didukung arahan langsung oleh Presiden Prabowo. Menko Pangan optimis langkah-langkah ini akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Masyarakat tidak usah khawatir, kita sudah ada operasi pasar yang disetujui Bapak Presiden 1,3 juta ton, ya dipercepat ini sekarang untuk operasi pasar. Yang kedua sudah ada bantuan pangan beras sebanyak 360 ribu ton. Selain tadi saya laporan soal koperasi desa agar dipercepat nanti bulan November untuk bisa operasional semuanya. Ya, pemirsa, sebelum kita akhiri Market Buzz, kita akan simak terlebih dahulu update dari IHSG ataupun pergerakan IHSG di pukul 9:25 waktu Indonesia bagian Barat. IHSG sejauh ini bergerak menguat ya dengan penguatan 0,87% di level 7.552,396. Iya, kemudian sejumlah jajaran top gainers ini datang dari Cuan, PTRO, kemudian BRPT, DSSA, CDIA, dan juga Brand. Kemudian dari top losers datang dari Koin, Wifi, Aman Mineral, kemudian ANTM, MBMA, Energi, BRMS, dan juga Adaro. Sementara dari pergerakan sektoral, pemirsa, sejauh ini sektor energi masih memimpin penguatan dengan kenaikan 2,2%. Kemudian disusul industri dengan kenaikan 1,4%. Dan sementara itu sektor-sektor yang melemah di sini ada non-cyclical, properti, dan juga transportasi. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Misalnya Presiden Prabowo Subianto secara tegas mengatakan Indonesia harus segera menguasai pangan. Ya, di mana dengan menguasai sektor pangan sebuah bangsa ini dinilai akan aman dari krisis pangan yang melanda dunia. Di hadapan para Menteri Kabinet Merah Putih, Presiden dengan yakin Indonesia bisa menguasai sektor pangan. Prabowo percaya bangsa akan aman jika menguasai pangan. Presiden ingin menjamin semua rakyat Indonesia bisa mendapatkan makanan baik setiap hari maupun setiap bulan. Sebab lanjut Presiden, bangsa yang merdeka pasti bisa memproduksi makanannya sendiri. Selain itu, Kepala Negara sangat yakin dengan hubungan pangan dan kedaulatan bangsa. Oleh karena itu, baginya masalah pangan merupakan hal yang sangat strategis. Bahwa apapun terjadi, bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan kita, kita bisa jamin bahwa kita bisa beri makan kepada rakyat kita. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Saya tidak pernah percaya bahwa satu bangsa bisa merdeka kalau dia tidak bisa produksi pangannya sendiri. Kami pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG berbalik melemah ke level 7.400-an di perdagangan di hari Kamis, dan IHSG terbebani anjloknya sektor teknologi dengan saham DCII ditutup melemah dalam 10%. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,18% ke level 7.490,18 di akhir perdagangan Kamis. IHSG berbalik melemah usai menyentuh level tertinggi intraday Kamis di level 7.850,550. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor barang baku naik 1,21%, sektor barang konsumen siklikal menguat 0,61%, dan sektor kesehatan melaju 0,51%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam adalah sektor teknologi anjlok 4,46%, sektor infrastruktur turun 1,6%, dan sektor transportasi melemah 0,47%. Mengutip Refinitiv, sektor teknologi menyeret IHSG ke bawah menjelang akhir sesi 2 terseret saham DCII yang merosot 10% ke level Rp312.300 per saham, berkontribusi minus 37,38 indeks poin terhadap IHSG. Pelemahan terjadi setelah bursa membuka suspensi saham DCII, tetapi diperdagangkan dengan mekanisme full call auction.
Selain DCII, saham-saham Prayogo Pangestu juga menjadi pemberat IHSG. Di antaranya saham BRPT ditutup melemah 4,42% di level Rp2.380 per saham dan menyumbang 6,83 indeks poin terhadap koreksi IHSG. Saham CDIA ditutup melemah 7,94% di level Rp1.565 per saham dan bebani IHSG 4,11 indeks poin. Dan saham cuan ditutup melemah 4,58% di level Rp1.460 per saham dan bebani IHSG di 2,88 indeks poin. Adapun saham yang berkontribusi positif terbesar kepada IHSG hari ini adalah AMMN ditutup menguat signifikan 16,17% di level Rp1.460 per saham dan topang IHSG di 42,29 indeks poin. Sementara itu ketika penguatan IHSG terpangkas, namun nilai tukar rupiah ditutup menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Melansir dari Refinitiv, di perdagangan Kamis rupiah berhasil ditutup menguat 0,43% di posisi 16.285 per dolar Amerika. Ini menandakan penguatan rupiah selama 4 hari beruntun sekaligus menjadikan level terkuat rupiah sejak 24 Juli 2025. Penguatan ini turut mencerminkan keberhasilan rupiah menguat ke level 16.200-an per dolar Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Bursa melakukan suspensi terhadap saham Mina setelah terjadi lonjakan harga kumulatif yang signifikan. Saham Mina naik hingga 17,79% hanya dalam sehari dan melonjak 242,86% sejak awal tahun. Bursa Efek Indonesia menyatakan suspensi dilakukan sebagai bentuk perlindungan investor. Sebelum disuspensi, saham Mina berada di level Rp192 per saham, melansir data RTI. Saat yang sama, perusahaan juga baru mengumumkan akan melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue senilai Rp164,06 miliar. Emiten milik Happy Hapsoro ini akan menerbitkan maksimal 3,28 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp50 per saham. Perusahaan investasi dan pengembangan properti ini bergerak di bidang perhotelan, real estate, hingga land banking. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, selanjutnya dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street berakhir variatif pada perdagangan di hari Kamis dengan indeks Dow Jones dan S&P 500 melemah, sementara Nasdaq mencatatkan rekor penutupan tertinggi. Adapun pada hari Kamis di 7 Agustus, tarif Trump yang lebih tinggi terhadap puluhan negara mulai berlaku, menaikkan rata-rata bea masuk Amerika ke level tertinggi dalam 1 abad. Kita lihat data selengkapnya untuk penutupan perdagangan di dini hari tadi di bursa Amerika Serikat. Dow Jones Industrial Average ditutup melemah 0,51%. Di level 43.968, S&P 500 turun 0,08% ke 6.340. Kemudian Nasdaq Composite menguat 0,35% menjadi 21.242. Bergeser ke bursa Eropa, pemirsa mencatat kenaikan harian terbesarnya dalam lebih dari 2 pekan didorong oleh saham finansial karena investor mempertimbangkan laporan keuangan perusahaan yang beragam, tarif Amerika Serikat, dan potensi terobosan untuk mengakhiri konflik Rusia-Ukraina. Indeks acuan Eropa Stoxx 600 ditutup menguat 0,92% ke level 546,05. Bursa regional utama cenderung menghijau dengan indeks DAX Jerman melesat 1,12% ke level 24.192.